Hei Rek, kembali lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan bahas tentang air lindi. Jadi ini yang disebut air lindi. Cairan ini muncul dari proses pembusukan sampah organik. Warnanya gelap, baunya cukup tajam, dan kelihatannya memang seperti limbah. Tapi sebenarnya Rek, air lindi ini masih membawa banyak sekali unsur bahan organik yang terurai. Di dalamnya biasanya ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu juga ada unsur mikro seperti kalsium dan magnesium, walaupun jumlahnya nggak banyak. Jadi karena sifatnya masih mentah dan pekat, air lindi ini belum aman kalau langsung dipakai. Jadi air lindi ini harus diolah dulu. Jadi pembentukan air lindi ini dari sampah organik yang mulai terurai seperti ini. Biasanya berasal dari sisa sayur, buah, daun, dan bahan organik lainnya. Saat proses pembusukan berjalan, jaringan bahan organik yang rusak dan nutrisi ikut larut bersama cairan. Di fase ini air lindi mengandung senyawa organik terlarut dan mikroorganisme alami. Jadi air lindi ini dari bahan organik seperti ini. Nanti airnya merembes ke bawah dan kita tampung di tempat, dan air tampungan itu yang namanya air lindi. Dan pH air lindi ini umumnya cenderung asam, terutama di awal-awal pembusukan. Itulah sebabnya kalau langsung disiramkan ke tanaman, akar nanti bisa stres. Jadi air lindi perlu melalui proses pengolahan Rek, supaya bentuknya lebih stabil dan aman digunakan untuk tanaman kita seperti itu. Jadi ini beberapa kompos yang saya ambil air lindinya. Nah seperti ini nanti akan merembes ke bawah seperti tadi dan jadi air lindi. Oke, sekarang kita coba lihat contoh dari tanaman yang memakai air lindi. Kita lihat ke atas. Jadi Rek, kalau air lindi sudah diolah dengan benar, kandungannya bisa dimanfaatkan untuk tanaman seperti ini. Jadi ada unsur nitrogennya yang berperan dalam pertumbuhan daun dan warna hijau tanaman. Ada fosfornya juga yang membantu perkembangan akar dan pembentukan bunga. Terus ada kalium juga yang berfungsi menjaga keseimbangan air dan kekuatan jaringan tanaman. Dan beberapa unsur mikro untuk membantu kerja unsur utama supaya lebih seimbang. Jadi cara kerjanya bukan instan ya Rek. Jadi air lindi yang sudah jadi POC lebih berfungsi menjaga kesuburan secara bertahap seperti itu. Dan ini adalah air lindi yang sudah saya proses. Jadi ini tinggal dilarutkan dalam air. Biasanya saya pakai 1-2/10, lalu kita kocor ke tanaman. Jadi ini ada di sini semua tanaman saya pakai POC air lindi ini ya. Tadi bisa dilihat hasilnya, daunnya lebih hijau. Ini full pakai air lindi, saya nggak pakai pupuk kimia. Nah ini beberapa tanaman saya. Ini kebetulan seperti lidah buaya sudah saya panen. Jadi di sini nanti biasanya yang akan kelihatan dulu itu kondisi daunnya ya. Jadi daunnya lebih hijau, lebih seger. Beberapa di sini kebetulan musim hujan, jadi kayak anggur ini kebetulan nggak ada naungannya, jadi agak
susah, pertumbuhannya agak terhambat seperti itu. Jadi di sini air lindi kalau dipakai sesuai takaran dan prosesnya benar, air lindi bisa jadi sumber nutrisi tambahan yang sangat bermanfaat buat tanaman. Jadi walaupun air lindi sering dianggap limbah karena bau dan warnanya, padahal kalau dipahami dan diolah dengan benar, cairan ini punya potensi yang bagus untuk penyuburan tanaman. Jadi di sini semua kembali ke bagaimana cara pengolahannya dan pemakaiannya secara benar, seperti itu. Ini banyak stok air lindi saya yang sudah terproses melalui proses penjemuran minimal 3 bulan kalau saya biasanya. Dan ini hasil tanamannya seperti ini. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.